Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang cerah ini saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, bahwa kitab ini adalah kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, kumpulan hadis-hadis ya. Saya akan membacakan ya poin yang ketiga, di mana poin ketiga ini tentang sabar. Sabar ini sangat penting sekali untuk kita miliki sebagai umat manusia, apalagi kita mukmin atau muslim. Kita harus memiliki sifat sabar. Sifat sabar ini adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 200. Saya bacakan ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi yang pertama kita beriman kepada Allah, kemudian sudah beriman kita harus sabar dan kuatkanlah sabar itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kira-kira kenapa kita harus memiliki sifat sabar? Ternyata dalam hidup ini Allah akan memberikan sedikit cobaan kepada umat manusia. Cobaan itu apa aja? Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Kita bacakan ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah itu. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi walaupun Allah memberikan sedikit cobaan kepada kita, kita akan diberikan berita kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, kita dikasih gambar gembiranya, untuk orang yang sabar itu adalah dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pahalanya luar biasa untuk orang yang sabar ya, tanpa batas. Bayangkan tanpa batas teman-teman. Jadi pahalanya banyak sekali. Kemudian innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Itu keuntungan orang yang sabar itu, yang pertama tadi dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian walanabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasyabirina. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Jadi Allah itu benar-benar akan menguji setiap manusia di alam dunia ini ya. Untuk apa? Untuk senantiasa mengetahui amaliyah-amaliyah lebih dahsyat lagi, lebih bagus lagi, sehingga kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi perintah untuk bersabar serta menjelaskan keutamaan sabar. Ini ada hadis 1 ke 25 ya, saya bacakan teman-teman. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famugikuha au mubikuha famu'tikuha au mubikuha kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu
tikuha au mubikuha. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Ash'ari berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman dan kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Sholat itu cahaya, sedangkan sodakoh itu bukti, sabar itu cerminan. Al-Quran itu adalah hujjah atau argumen yang akan membela atau menuntutmu. Setiap manusia bekerja, ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Nah, dari hadis ini kita perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu ya teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, kita harus senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tasbih ini subhanallah walhamdulillah memenuhi timbangan. Jadi manusia itu ketika di amal perbuatannya ditimbang di alam mizan, ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan membantu kita supaya amal timbang kebaikan kita ini lebih berat daripada amal keburukan. Jadi kita senantiasa perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Jadi membaca alhamdulillah ini artinya ruangnya lebih besar pahalanya ketimbang yang ada di alam dunia ini atau di bumi ini beserta langit dan bumi. Jadi kita senantiasa membaca alhamdulillah, itu adalah memenuhi ruangan yang ada di antara langit dan bumi. Sholat itu cahaya. Jadi sholat itu cahaya, mencucikan diri kita dari dosa. Bayangkan ya. Jadi di alam dunia ini jangan sampai kita meninggalkan sholat, teman-teman. Kalau sudah berakal balik itu jangan meninggalkan sholat. Sholat fardu, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh ya. Itu menjadikan landasan diri kita untuk senantiasa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah cahaya supaya kita itu dekat kepada Allah dan Rasulnya di hari kiamat nanti insyaallah. Kemudian sodako itu bukti. Jadi ketika kita sholat itu pasti orang itu disuruh sodako. Waqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, di mana ada sholat di situ pasti ada zakat. Artinya orang yang sholat itu pasti mampu ya. Jadi mampu, ketika dia mampu untuk membayar zakat gitu. Jadi sebetulnya zakat ini adalah suatu pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar itu cerminan. Jadi sabar itu cerminan setiap manusia, bagaimana dia melewati permasalahan-permasalahan dalam hidupnya masing-masing. Kemudian Al-Quran itu adalah hujah atau argumen yang akan membela atau menuntutmu. Jadi setiap orang yang semakin membaca Al-Quran maka dia akan dibela di dunia dan menjadi saksi di akhirat. Jadi Al-Quran ini akan memberikan pertolongan kepada kita di alam barzah terutama teman-teman ya. Jadi kita senantiasa tingkatkan kualitas ibadah kita dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Kemudian kemudian dalam hadis ini adalah kita senantiasa ditekankan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis 1 ke-25. Kemudian pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut adalah yang pertama, berwudu memiliki kedudukan yang utama dalam Islam. Ia menjadi syarat sahnya sholat. Jadi sebelum sholat kita harus berwudu. Wudunya juga itu harus benar-benar mana rukunnya wudu. Kita harus tahu ya teman-teman. Jadi ketika wudu kita sempurna maka sholat kita insya Allah sempurna. Jadi wudu itu biasakan sebelum tidur juga kita disunahkan untuk wudu juga. Untuk wudu, untuk istighfar, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya sebelum tidur. Kemudian yang kedua, zikir adalah amal yang utama. Jadi
Zikir ini dimanapun posisi kita teman-teman ya, dimanapun kita berada, di luar yang di luar dimanapun kita itu dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi zikir tadi yang bisa memberatkan amal timbangan kebaikan kita adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian la ilaha illallah dakhalal jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang siapa orang yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam ketiga, ini pelajaran hadis di atas mengandung anjuran untuk memperbanyak sholat. Ya, kita harus banyak sholat karena sholat adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang. Karena sholat adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang muslim. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi teman-teman, kita sebagai makhluk yang lemah, kita harus sholat. Sebab sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang keempat, sabar adalah sifat yang utama. Ya, utamanya sih sabar ya, sabar kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan nafsu. Nah, itu kita sabar ya. Kemudian yang kelima, Al-Qur'an adalah sumber hukum yang pertama dan utama. Yang keenam, melalui sabdanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sedekah. Karena sedekah adalah bukti kejujuran dan keikhlasan seorang muslim. Perbanyak sedekah ya, teman-teman. Yang ketujuh, setiap manusia harus bekerja dan mencari rezeki agar tidak tergantung atau meminta-minta pada orang lain. Dan yang terakhir, yang kedelapan, setiap muslim harus mengisi usianya dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian teman-teman, ini sekilas isi dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi tentang sabar, tentang sholat ya. Jadi kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan amalia-amalia ibadah, terutama ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zikir kepada Allah, ibadah sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.